Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku pencinta sejarah Aceh. Mengapa Tunku Hasantiro tidak memasukkan Tripoli atau orang-orang yang ikut latihan di Tripoli sebagai anggota kabinetnya? Jika kita lihat dari sejarah, 15 orang kabinet Gerakan Aceh Merdeka pertama yang dilantik langsung oleh Tunku Hasantiro Muhammad adalah sarjana. Mereka lah tempat di mana Tunku Hasantiro bermusyawarah dan bermufakat. Mereka ini yang bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka bukan karena pengangguran atau orang bodoh atau orang tetapi mereka bergabung dengan Gerakan Hasantiro adalah orang-orang yang berdasarkan ideologi yang diberikan oleh Hasantiro. Setelah pelantikan tersebut, Hasantiro tidak pernah lagi mengangkat kabinetnya, walau satu persatu di antara para kabinet itu syahid, dan kabinet tersebut tidak pernah latihan ke Libya atau tidak ikut ke Libya untuk mengikuti latihan ketentaraan atau latihan militer di kamp Tanjura, Libya. Dari sejarah ini saya bisa berkesimpulan bahwa Tunku Hasantiro tidak menemukan kawan curhat atau teman diskusi yang sepadan layaknya para kabinet beliau yang pertama, sehingga beliau enggan mengangkat pengganti para kabinetnya walaupun mereka telah syahid. Katakanlah seperti syahidnya Dr. Mukhtar Hasbi Gedung yang merupakan wakil wali negara pertama dan hanya satu-satunya setelah beliau syahid di kawasan Aceh Timur. Tunku Muhammad Hasantiro tidak pernah menggantikannya dengan tokoh lainnya. Pertanyaan berikutnya, untuk apa pula ex-Libya itu? Yang jelas dalam setiap literatur sejarah yang saya baca, tidak ada satu poin pun yang menyebutkan bahwa Tunku Hasantiro akan mengkhususkan ex-Libya untuk duduk sebagai pemimpin Aceh menggantikan dirinya suatu saat ketika nanti. Dan kenapa Wali Nanggro merekrut kabinetnya rata-rata sarjana, sedangkan yang ke Libya tidak perlu sarjana? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang selalu timbul dalam pikiran-pikiran kita. Karena Tunku Hasantiro belum 100% percaya bahwa tanpa pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, seseorang akan mampu menjadi pemimpin. Di sini jelas sekali bahwa yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di Aceh ke depan adalah para kabinet ini, bukan yang latihan di Libya. Sedangkan yang ke Libya, yang latihan ke Libya adalah front yang dibentuk untuk pertahanan secara fisik, sehingga tidak butuh sarjana dalam kekuatan fisik. Bisa siapa saja, dan mereka tidak pernah dijadikan kawan untuk berbicara strategis Cok Merdeka dan membangun Puga Nanggro. Di Libya mereka hanya diberi pelajaran dengan cara didoktrin. Jadi para elit-elit GAM Jino sang hanjir cit terlalu pede, awak jan Jino jak pegah nyo taduk ke pemimpin karena penutuh Wali Hasantiro, karena amanah Wali Hasantiro, karena bak kamona penutuh dan lain-lain ji menyogala aduk ke raja du aju be baba nan Tunku Hasantiro. Karena bagi para tentara ketika menjadi pemimpin itu akan melenceng dari apa yang dicita-citakan oleh Tunku Hasantiro.
Makanya di dalam kabinet beliau semua diisi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, para sarjana-sarjana yang memiliki ideologi kemerdekaan atau ideologi terorisme yang sudah mumpuni, bukan hanya sekedar tentara yang hanya didoktrin untuk pertahanan dan perlawanan bersenjata. Bayangkan jika para tentara-tentara itu yang tidak dididik oleh Hasan Tero dalam ideologi atau di dalam mengatur negara atau pegat negara, sekarang mereka berlomba-lomba untuk duduk di pemerintahan. Lantas apa jadinya Aceh ke depan?